Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah kita, kuliah bimbingan skripsi di bab pada sistematika penulisan, ya. Sistematika penulisan. Ya, diktatnya dibuka. Saudara sekalian, untuk sistematika ini kita tidak boleh menyamakan sistematika ini dengan daftar isi, ya. Jadi sekali lagi tidak boleh menyamakan sistematika dengan daftar isi. Kebanyakan apa yang di daftar isi di copy, kemudian di copy paste, ya, pada sistematika ini. Karena sistematika ini, ya, sistematika ini merupakan uraian, merupakan uraian isi yang ada di dalam laporan penelitian. Jadi sebetulnya sistematika ini adalah bagaimana kita memberi gambaran kepada orang yang membaca tentang isi yang ada di dalam skripsi kita, ya. Sistematika ini ditulis semua dengan uraian naratif kalimat, jadi kata-kata, maksud saya itu kata-kata, ya. Walaupun menyangkut bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, atau mungkin subbab, ya. Ini ya uraian naratif. Jadi kalau di situ ada angka 1 berarti ditulis 1 begitu, ya. Bab 2 yang mestinya itu tulisannya, kalau maksud saya di daftar itu adalah Romawi 2, maka di sini ditulis bab 2 DUA dan sebagainya, ya. Ini kamu lihat. Jadi bab bahkan termasuk di dalamnya adalah sub bab. Tidak ada A, tidak ada B, tidak ada C begitu, ya. Itu seperti itu. Contoh kamu lihat itu di di diktat, ya, dan di sini, ya. Bab 1 berisi tentang apa di dalamnya itu. Jadi koma saja, terdiri dari latar belakang masalah, koma, rumusan masalah dan seterusnya, itu seperti itu. Bab 2 misalnya, ya. Bab 2 isinya apa? Meliputi landasan teori yang membahas tentang apa? Penerapan strategi menghafal Al-Quran, misalnya pembahasan tentang keberhasilan menghafal Al-Quran, ya. Pembahasan tentang kolerasi atau penerapan strategi, ya, korelasi antara penerapan strategi menghafal Al-Quran dengan keberhasilan menghafal Al-Quran, kemudian hipotesis, ya, dan penelitian sebelumnya. Misalnya seperti ini contoh saja, ya. Bab 3, bab keempat, ya. Bab kelima, ya, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, ya. Jadi ini adalah isi daripada kalau kita nanti membuat sistematika penulisan. Jadi di sini saya ulangi lagi, tidak ada angka, pointer, ya. Juga tidak ada sub dari angka-angka itu, ya. Jadi semuanya adalah berupa uraian naratif kalimat. Ya, sudah paham, ngerti maksudnya? Ya, biasanya kan kalau kita daftar isi itu kan Romawi 1, Romawi 2 kan begitu kan, ya. Nah, kemudian A besar, ya. Kemudian angka kecil, yang tadi Romawi menjadi angka kecil subnya. Kalau angka kecil punya sub lagi, kemudian kita membuat
angka, kemudian di angka kecil, kemudian ditaruh di kurung begitu ya, dan seterusnya. Itu anak-anak nanti ada pada saat kita menerangkan tentang penulisan ya, penulisan karya ilmiah, tidak hanya skripsi tapi karya ilmiah. Sudah paham? Ini cara membuat apa? Cara membuat sistematika penulisan ya. Itu. Langsung saja tak kasih soal untuk yang malam hari ini harus dikerjakan. Ya, soal yang malam hari ini harus dikerjakan apa? Ya, yaitu kamu membuat judul. Judul kemarin boleh dibuat lagi, dipakai lagi. Ya, judul skripsi. Judul itu tulislah sistematika penulisan, itu soalnya. Jadi judulnya kamu tulis, kemudian sistematika kamu tulis seperti yang ada di diktat itu. Ya. Seperti yang ada di diktat. Maksudnya uraiannya seperti itu gitulah. Jadi bukan angka-angka, bukan huruf-huruf, tapi adalah merupakan naratif dari kalimat mulai bab 1 sampai bab 5 ya. Mulai bab 1 sampai bab 5. Per bab dimulai dari alinea dan seterusnya. Kayak contoh yang ada di sini ya. Itu soalnya langsung dikerjakan ya. Tuh. Kemudian kita menginjak pada ya, ini ada catatan lagi ini. Ada catatan lagi untuk sistematika. Untuk penelitian kepustakaan ya, di samping memakai pola di atas, bisa memakai model ya. Model bab 1, bab 2, bab 3 ya. Kemudian uraian X, bab 4 uraian Y, bab 5 penutup. Ya, bisa seperti itu. Ini untuk yang untuk yang kepustakaan. Ya, untuk yang kepustakaan ya. Apa bedanya itu? Ini tetap bab ditulis naratif. Maksudnya di situ ada X, ada Y gitu loh. Ya. Jadi pertama kan pendahuluan, kedua metodologi. Yang mestinya metodologi itu ada di Ada di bab 3 ya. Boleh seperti itu. Bab 4 kemudian uraian bab 3 uraian X, bab 4 uraian Y, kemudian bab 5 penutup. Ini maksudnya adalah bahwasanya yang biasanya bab 3 ini adalah metodologi penelitian bisa. Kemudian bab 3 ini adalah uraian daripada variabel X, bab 4 adalah uraian dari variabel Y itu ya. Bisa seperti itu dan bisa memakai dan yang pada umumnya adalah memakai yang sudah kita jelaskan tadi. Ini catatan maksud saya, andaikan memakai model seperti itu tetap diperbolehkan ya. Itu. Sekarang kita menginjak pada landasan teori ya. Landasan teori itu kalau di skripsi itu ada di bab 2 ya. Ada di bab 2. Jadi bab pertama pendahuluan sudah kita sudah kita jelaskan bagaimana untuk membuat pendahuluan mulai dari pertama sampai pada terakhir ya, yaitu tentang membuat atau menulis sistematika pembahasan ya. Bab 2 sekarang kita menginjak pada landasan teori. Landasan teori ini adalah ya merupakan kajian referensi ya, meliputi semua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jadi kamu kan sudah di bab 1 kan sudah membuat rumusan masalah ya, rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu yang pada umumnya ada 3 ya. 1, 2, 3 rumusan masalah, nanti bisa dibuka lagi. Itu masing-masing 1, 2 itu kamu uraikan ya. Uraikan yang semuanya itu adalah berdasarkan referensi atau buku atau kitab. Pokoknya semuanya, nama landasan teori itu adalah membahas tentang variabel itu ya,
yang berangkat dari buku-buku referensi. Jadi dengan demikian maka otomatis di dalam bab landasan teori ini ya banyak footnote yang ada di dalamnya. Ya, footnote. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam landasan teori harus ada, sekali lagi harus ada cuplikan dari Al-Qur'an ya ataupun hadis ya. Harus ada. Apapun judulmu itu, apapun jurusanmu yang ada di Al-Hozi ini, jurusan dakwah misalnya, jurusan ekos misalnya, jurusan KPI misalnya, penyiaran Islam itu harus ada ya ayat Al-Qur'an atau hadis. Hadis kalau ngambil ya jangan yang doif ya. Kalau ngambil harus yang yang hadis sahih ya itu. Karena apa? Karena memang kita ini atas nama Al-Hozi ini begitu. Jadi sebetulnya sih tidak ada bukunya ya, maksudnya tidak ada referensi buku-buku cetak terbitan mana gitu yang memang mengharuskan, tidak ada. Jadi ini adalah hanya merupakan tuntutan moral ya, tuntutan moral agar beda antara skripsinya anak-anak UNESA dengan Al-Hozi ini, begitu maksud saya begitu ya. Jadi kalau UNESA tidak ada dalilnya tidak apa-apa, tidak ada Al-Qur'annya tidak apa-apa, tapi kalau di Al-Hozi ini harus di dalam skripsimu itu harus ada ayat Al-Qur'an maupun hadis, itu maksud saya. Jadi ini diingat-ingat ya, diingat-ingat kalau nanti sudah waktunya untuk membuat skripsi itu harus di bab 2 ini, di landasan teori ini harus mencuplik ayat Al-Qur'an maupun hadis ya. Nah, kita kembali pada landasan teori ya. Contoh ini, contoh rumusan masalah ini, contoh-contoh di dalam kita buat landasan teori ya. Contoh judulnya adalah korelasi antara penerapan strategi dan sebagainya itu dengan menghafal Al-Qur'an. Rumusan masalahnya kan ada 3 seperti yang kamu baca itu. Bagaimana strategi, bagaimana keberhasilan menghafal, bagaimana korelasi antara strategi, penerapan strategi dengan keberhasilan menghafal Al-Qur'an itu rumusan masalahnya. Nah, kemudian bagaimana membuat landasan teorinya, yaitu berangkat dari rumusan masalah itu. Dibuka diktatnya ya. Nah, ini ya, landasan bab 2, landasan teori ya. Strategi menghafal Al-Qur'an ya. Setelah menghafal Al-Qur'an, kamu buka buku-buku itu, kamu ambil, kamu cuplik, kamu buat footnote, kamu uraikan, kamu kamu dalam narasinya itu kamu sambung-sambungkan begitu, sehingga tersusun di dalam bab 2 ini adalah secara teori adalah tentang strategi menghafal Al-Qur'an. Jadi strategi menghafal Al-Qur'an itu kamu masukkan semuanya di dalam ini, di dalam bab dan subbab ini ya. Satu tentang apa, pokoknya semuanya tentang strategi ya. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah kedua itu kamu uraikan bagaimana keberhasilan menghafal Al-Qur'an kan begitu kan. Jadi kamu ke perpustakaan lagi ya, perpustakaan lagi untuk bagaimana mencari tentang buku-buku, kitab-kitab tentang keberhasilan menghafal Al-Qur'an ya. Itu jadi kamu di dalam kalau sedang menyusun bab 2 landasan teori ini, kamu harus sering-sering untuk untuk ke perpustakaan ya, baik perpustakaan yang ada di kampus maupun perpustakaan yang ada di luar, atau kalian, dan ini memang juga harus membeli buku-buku tentang variabel X, variabel Y, buku-buku tentang judulmu ya. Di Jalan Semarang itu ya, bekas-bekas itu murah-murah itu buku-buku di situ. Rata-rata harganya ya 25.000, kadang 30.000 ya.
Itu di situ. Karena jadi kamu harus membeli buku juga, karena pada saat nanti ujian skripsi atau munakosah, buku-buku itu harus dibawa saat ujian ya, ditunjukkan ke dewan penguji ya. Itu ya, saya kalau pas nguji skripsi itu saya haruskan itu anak-anak untuk membawa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsimu ya, buku-buku itu. Kadang kamu kuliah mulai awal sampai akhir ini ndak ada buku ya. Bukunya sitok ndak entek-entek kadang-kadang ya. Itu makanya mulai sekarang kamu membeli buku-buku yang ada hubungannya dengan kuliah-kuliah kita gitu. Kalau kita sekarang kuliah bimbingan skripsi, berarti buku-buku metodologi penelitian ya kamu kamu beli. Itulah kenapa salah satu alasan saya yaitu kalian harus punya diktat ya. Diktat ini saya wajibkan nanti kalau pas kita ketemu di kuliah nyata, itu bukan daring tapi kuliah luring, kuliah langsung tatap muka, maka wajib hukumnya kalian untuk membawa diktat satu persatu. Diktatnya dijilid dibawa pada saat mengikuti kuliah saya. Jadi kalau saya kuliah, saya di mata kuliah apapun itu wajib hukumnya untuk membawa diktat. Jadi kamu duduk tidak hanya mendengarkan koyok ngrungokno pengajian begitu, tapi kamu benar-benar belajar dan ada bekasnya, ada asarnya, yaitu diktat itu yang harus kamu simak ya. Sudah ya, jadi tentang keberhasilan menghafal Al-Quran ya, kamu cari di perpustakaan itu untuk yang tentang menghafal Al-Quran, keberhasilannya bagaimana, kamu masukkan semuanya di sini. Kemudian C ya, keterkaitan strategi dengan keberhasilan. Ini sudah, yaitu ini cara kita untuk apa? Untuk membuat landasan teori ya. Jadi sudah buat 2 poin ini, dan tadi soalnya sudah saya sampaikan ya yang ada di awal-awal itu. Nah, karena bab 2 ini merupakan kajian referensi ya. Karena bab 2 ini merupakan kajian referensi, maka setiap halaman harus dipastikan ada, setiap halaman ada 2 atau 3 sumber buku ya yang dijadikan sebagai footnote, sebagai rujukan. Namanya kan bab 2 ya kan? Namanya kan bab 2, landasan teori, lagi jenengi tok landasan teori. Maka kamu setiap lembarnya di bab ini harus ada rujukannya, harus ada footnote-nya ya. Kalau tidak ada footnote-nya berarti logikanya adalah tulisanmu sendiri dari pemikiranmu sendiri ya. Ya walaupun oke saja, mungkin kamu memang orangnya pinter untuk membuat buku, Pak ini benar-benar tulisan dari saya, maksudnya keluar dari pikiran saya, ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau lebih dari 1 halaman, kalau melihat kamu sebagai masih dalam kondisi mahasiswa, kok bisa menyusun rangkaian kalimat yang ilmiah yang sesuai dengan variabel X dan Y-nya ya, itu ya luar biasa. Jadi kalau kamu memang tidak membuat footnote, berarti itu dari pikiranmu sendiri kan begitu kan. Nah, kalau ada footnya berarti apa yang kamu tulis itu adalah apa? Berasal dari buku. Ya itu maksudnya seperti itu. Di samping kalau masih dalam kategori mahasiswa memang masih belajar, berarti memang harus mencantumkan ya, harus mencantumkan buku yang ada yang dibuat dalam bentuk footnote ya, footnote bukan innote. Kalau footnote itu berarti kamu buat rujukan, diberi nomor di atasnya, kemudian di bawahnya ditulis nama penyusun, judul buku diketik miring ya, miring, kemudian penerbit, tahun, halaman dan seterusnya, itu ya sebagaimana yang ada pada panduan ya, panduan skripsi itu.
Sudah itu aja, nanti untuk yang berikutnya kita lanjutkan setelah ini, setelah UTS, ya diingat-ingat itu, setelah UTS nanti kuliah daring kita, ya setelah UTS. Kemudian nanti pada saat kita kuliah online kita memakai Google Meet, ya kita memakai Google Meet. Jadi siap-siap karena kalian semuanya sudah punya kuota banyak, ya. Kita pakai Google Meet, jadi langsung bertatap muka lewat handphone masing-masing atau lewat komputer masing-masing, ya. Saya langsung melihat wajah kalian, langsung saya absen di situ, ya. Kemudian kita langsung membahas tentang apa bab-bab berikutnya, ya itu. Jadi kuliah daring setelah UTS kita memakai apa? Google Meet. Nanti kodenya saya berikan ke menjelang, maksudnya menjelang kita kuliah Google Meet itu, nanti kodenya saya berikan kepada Kosma menge-share di grup kelas itu, ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti kuliah saya di Google Meet, ya itu. Demikian soalnya yang sudah saya sampaikan di depan tadi, dikerjakan. Saya tunggu sampai jamnya berakhir. Di jam pertama nanti selesainya jam 8, kemudian jam kedua nanti selesainya jam 9 malam. Demikian. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.